Alasan Gian Fernando Sitorus mundur dari tim TGUPP Anies dan memilih menjabat Ketua PGSI DKI Jakarta. Dilansir dari wartakotalive.com. Jadi sebenarnya kalau secara utang itu sudah lunas. Karena ini ya, berarti perjuangan itu nggak cuma parsial itu Mas sudah melakukan justru dari hulunya gitu. Harus dari dulu, karena itu tadi saya juga berpikir selama ini gini. Dan saya merasa bersyukur alhamdulillah itu bisa berada di satu momen yang terkait dengan substansi dan teknis sehingga bisa membantu meneruskan itu. Saya sudah berkali-kali selalu bilang ke teman-teman, sebenarnya sebelum bulat itu datang, Voli dan satu lagi saya sudah minta Voli dan apa gitu datang saya bilang nggak bisa, tanpa kalian minta saya lakukan itu kok, karena itu tugas saya, itu tanggung jawab saya pasti lakukan itu. Jadi saya sampaikan juga bahkan di dalam itu yang nggak berhasil terwujud ya, di dalam pengajuan Pergub 2021 itu tentang peningkatan kesejahteraan atlet, itu saya usulkan juga di dalam programnya secara spesifik bahwa berapa kalau nggak salah 15% dari setiap uang saku yang diterima atlet itu dipotong untuk pembiayaan rumahnya, jadi kayak cicilan kredit rumahnya. Jadi begitu dia selesai masa aktif dia sebagai atlet, dia udah punya rumah atas nama dia pribadi gitu, karena sudah dilunasi, punya aset. Dan itu budgetnya tidak mahal karena kita pakai program rumah ya, 0% yang dari Pemprov DKI Jakarta, kisaran hanya dari 100 hingga 300. Itu mereka sudah bisa punya rumah yang tipe 42, tipe besar gitu, papan. Nah itu yang kita usulkan seperti itu. Tapi karena waktu itu juga saya agak lupa terkendala secara birokrasinya terkendala karena harus ada koordinasi dengan kementerian itu menjadi jawaban yang belum. Tapi syukur alhamdulillahnya untuk peningkatan atlet kegiatan itu ya kita bahkan waktu itu sempat lucu ini, yang kita tingkatkan itu jauh lebih tinggi daripada Kemenpora, sehingga kita harus menyesuaikan dengan Kemenpora. Karena saat kita rapimkan, saya bersama dengan Pak Gubernur Pak Anies Baswedan waktu itu, kita ingin bisa atlet ini punya level yang benar-benar kualitas standar internasional. Kalau fasilitasnya standar internasional tapi haknya bukan standar internasional kan lucu gitu loh, harus balance. Nah makanya waktu itu kita buat Gambir, Gian Fernando Sitorus mantan TGUPP pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjabat sebagai Ketua Persatuan Gulat Seluruh Indonesia PGSI DKI sejak 2019 lalu. Gian Fernando Sitorus tidak pernah meminta menjadi ketua di PGSI DKI Jakarta karena ia ingin fokus di pekerjaannya sebagai TGUPP. Namun pelatih Antoni Romulu meminta agar Gian Fernando Sitorus menjadi Ketua PGSI DKI Jakarta demi adanya perubahan untuk cabang olahraga gulat. Belum menerima tawaran itu, Gian Fernando Sitorus meminta Antoni untuk mengantar ke tempat latihan atlet gulat di belakang GOR Jatinegara, Jakarta Timur. Di sana atlet belajar di rumah kontrakan ukuran 4x4 meter dan ruang kecil itu juga jadi tempat tidur para atlet beralas matras. Malam-malam saya datang menggunakan sepeda motor dan melihat 12 orang atlet latihan di situ dan tidur di situ. Terangnya belum lama ini. Gian kemudian menyatakan ke pelatih, Antoni bakal meminta izin terlebih dahulu ke mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Jika meminta izin, ia bakal mengundurkan diri dari TGUPP dan menerima tawaran sebagai Ketua Umum PGSI DKI Jakarta. Saya melihat rumah mereka sudah cukup bagi saya jadi alasan. Setelah mendapat restu, akhirnya saya terima tawaran itu jadi ketua, ungkapnya kembali. Namun, Gian menyodorkan 3 syarat ke Antoni dan pelatih lain saat ia didukung menjadi Ketua Umum PGSI DKI Jakarta. Pertama, Gian tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan cabur gulat ataupun untuk kampanye maju sebagai Ketua Umum. Kedua, ia tidak mau terlihat atau terlalu menonjol di media. Dan ketiga, tidak ingin cabur gulat dijadikan alat politik. Menjadi ketua asosiasi ini bukan dari sisi skala profesi, tapi ini harus dari sisi skala pengabdian, karena saya tidak bisa ini dijadikan profesi, bakal hancur, tegasnya kembali. Sebelumnya, atlet gulat DKI Jakarta Andika Sulaiman berhasil meraih medali emas di SEA Games Kamboja 2023 beberapa waktu lalu. Pertama, Gian tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan cabur gulat ataupun untuk kampanye maju sebagai ketua umum. Ketua Umum Persatuan Gulat Seluruh Indonesia PGSI, Gian Fernando Sitorus menjelaskan pihaknya akan ingin cabur
cabang olahraga gulat tidak hanya sebagai fasilipator saja, tapi harus juga menjadi cabang olahraga memang benar-benar punya tempat di hati masyarakat Indonesia, juga punya ruang yang begitu luasnya untuk semakin dikenal lagi di Indonesia. Katanya belum lama ini, Gian yakin prestasi gulat di Indonesia bakal terus bertambah dan semakin meningkat dari atlet-atlet generasi penerus bangsa. Apalagi banyak pihak yang meragukan kiprah atlet gulat di ajang bergengsi Asia dan PGSI bisa membuktikan meraih emas. Prestasi itu adalah suatu kebanggaan negara kita, khususnya untuk mampu membuktikan dirinya di kancah internasional. Terangnya kembali.